إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semua. Salah satunya, Allah mudahkan kaki kita melangkah ke masjid ini demi melaksanakan kewajiban bagi setiap lelaki muslim, salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia yang lemah, sebagai seseorang yang tidak bisa berbuat apa-apa, sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah dengan penuh kelemahan, kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan rahmat Allah, membutuhkan karunia Allah, membutuhkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di setiap detik dalam kehidupan kita ini. Ketahuilah para jamaah sekalian, tanpa rahmat Allah, tanpa kasih sayang Allah, tanpa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita adalah makhluk yang tidak bisa apa-apa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna." Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya menggali parit saat perang Khandaq, para jemaah sekalian. Seraya beliau mengatakan, "Demi Allah, kalau bukan karena Allah, kita tidak akan diberi petunjuk oleh Allah SWT. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan sholat. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bersedekah." Bukti bahwasanya sebagai seorang hamba, semuanya, segala aspek kehidupan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita butuh kepada rahmat Allah, kita butuh kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang para jamaah sekalian, banyak di luar sana
hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengenali Tuhannya, tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu seperti apa Allah kepada hambanya, tidak butuh kepada Allah. Karena bagi dia Allah itu tidak memberi apa-apa bagi dia. Saya sudah taat, saya sudah berdoa, saya sudah begini, saya sudah begitu. Mana hasilnya? Saya tidak merasakan apa-apa, bahkan semakin berat cobaan saya. Subhanallah. Dia lupa. Setiap hari dia paling sedikit 17 kali membaca surat Al-Fatihah dalam sholatnya. Dan di Al-Fatihah terdapat ayat Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Rahmah. Allah itu pemberi rahmat para jemaah. Banyak kaum muslimin lupa sehingga keluar dari kata-katanya, keluar dari mulutnya, Allah itu tidak adil, Allah itu tidak memberi saya apa-apa. Saya ini dikasih ujian terus sama Allah Subhanahu wa taala, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak kaum muslimin yang berpikir seperti itu. Di otaknya yang ada bahwasanya ada tidak adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada gunanya buat saya. Subhanallah. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak ini sudah banyak dosa, ya sudahlah, tidak mungkin anak sama Allah Subhanahu wa taala dirahmati. Buktinya saya sudah berdoa, saya sudah, tapi tidak ada hasilnya. Mungkin mereka tidak mengerti apa yang setiap hari mereka baca. Dan masih banyak ayat-ayat dan hadis-hadis para jemaah sekalian yang wajib bagi setiap muslim mengetahui bahwasanya Allah itu merahmati hambanya lebih dari ibu kita sayang sama kita, lebih dari seorang bapak cinta sama anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu mencakup semuanya, menyeliputi semuanya yang ada di alam semesta ini. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kasih tahu kepada hamba-hambaku, aku maha pengampun lagi maha penyayang, atau aku maha penyayang lagi maha pengampun. Surat Al-Hijr ayat 49. Para jamaah sekalian, sebenarnya dua ayat ini sudah cukup. Namun mungkin ayat ini tidak bisa kurang untuk difahami dan untuk diterima oleh banyak kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang sangat luar biasa, hadis yang sangat jelas, hadis yang tidak semudah itu bisa dicerna sama akal. Seakan-akan ini tidak mungkin. Tapi ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq, yang jujur dan omongannya tidak pernah bohong. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi mi'ata rahmah. Sungguh Allah itu memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam. Tapi yang sama Allah diturunkan ke muka bumi ini cuma 1. Para jemaah, 100 yang diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala cuma 1, dan 1 ini untuk semua manusia, jin, hewan, al-bahaim dan juga al-hawam dan yang lain-lain dari hewan yang jenisnya sangat banyak itu. 1 yang sama Allah diturunkan cuma. Wa biha
yata'atafun wa biha yatarahamun wa biha ta'tuful wahsyu ala waladiha wa akhara Allahu 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumil qiyamah. Gara-gara satu rahmat ini hewan buas sayang sama anaknya. Ini sudah tidak bahas manusia lagi para jemaah. Kalau hewan buas yang makan, menerkam, itu bisa cinta sama anaknya. Gara-gara satu rahmat ini yang Allah turunkan. Apalagi manusia. Saling mencintai satu dengan yang lain, saling menghargai satu dengan yang lain. Ibu luar biasa sama anaknya, hewan luar biasa sama anaknya. Bahkan terkadang ada hewan tahu ini pasangannya, dia mencintai pasangannya. Satu rahmat untuk semua. Dan kata Rasulullah SAW, sedangkan 99 yang lain sama Allah ditunda. Kapan dikeluarkan? Kelak Allah keluarkan di hari kiamat untuk para hambanya. Para jamaah. Satu untuk semua. Bagaimana 99 yang lain? Ditambah lagi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma qadallahu al-khalqa kataba kitaban fahuwa 'indahu fawqa arsyih, inna rahmati sabaqat ghadabi." Saat Allah Subhanahu wa taala sudah selesai menciptakan ciptaannya, Allah Subhanahu wa taala menulis satu kitab yang mana kitabnya di sana di sisi Allah di atas arsy-Nya, yang mana dalam kitab tersebut tertulis inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguh kasih sayangku mendahului marahku. Kita bayangkan para jamaah, kalau kita buat salah sedikit sama Allah, langsung sama Allah diturunkan azab. Hancur muka bumi ini jamaah atas dosa-dosa kita. Yang satunya nipu orang, yang satunya berzina di sana, yang satunya makan riba, yang satunya mendolimi orang, uququl walidain, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masing-masing dosa kita sama Allah langsung dibalas, diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala balasannya, hancur muka bumi ini para jamaah. Dari dulu sudah hancur. Tapi ya, itulah Allah Tuhan kita. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguh kasih sayangku mendahului kemarahanku. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tentang suatu hal yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabi. Kita semua sudah tahu kisahnya. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawanan-tawanan perang. Fa idza imra'atun minas sabi tabtaghi. Di kalangan barisan tawanan perang tersebut ada seorang wanita yang kebingungan para jamaah. Linglung, kebingungan, belok sana, belok sini, masuk ke barisan sana, masuk ke barisan sini, keluar di sana, masuk di sini, terus muter-muter, kebingungan. Idza wajadat sabiyan fi sabi akhadathu fa alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Ternyata tak lama setelah kejadian itu wanita ini menemukan satu anak kecil. Jadi ini para sahabat lihat dari jauh kejadian di barisan para tawanan tadi. Ternyata perempuan ini kehilangan anaknya. Saat ketemu sama anaknya, langsung diambil, langsung disusui anaknya. Anaknya masih kecil berarti. Ibunya kebingungan karena anaknya hilang. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atarawna hadhihi al-mar'ah tarihatan waladiha finnar?" Ya. Gimana menurut kalian? Kira-kira wanita ini akan berani enggak lempar anaknya ke neraka? Dengan kata lain, kalau misalkan besok di akhirat perempuan ini dikasih hak, ya silahkan, mau dimasukin surga, mau dimasukin ke neraka anaknya. Mungkin enggak wanita ini lempar anaknya ke neraka?
Qulna la wallah wa hiya taqdiru ala an la tatraha. Katanya para sahabat, tidak mungkin, wallahi ya Rasulullah, tidak mungkin. Sedangkan dia mampu untuk tidak melempar anaknya ke neraka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai hambanya daripada wanita ini sama anaknya kepada anaknya. Siapa yang mengatakan para jamaah? Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu lebih cinta sama kita daripada ibu ini yang kehilangan anaknya tadi. Bisa dibayangkan jemaah? Bertanya pada diri kita sendiri, kalau besok di akhirat kita disuruh pilih mana? Mau Allah Subhanahu wa taala yang menghukum atau ibu kita? Seorang ulama dari kalangan para salafus saleh pernah ditanya, dan beliau menjawab, demi Allah, kalau besok saya diberi pilihan, mau ibu saya yang menghisab atau Allah Subhanahu wa taala, anak akan memilih Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu Allah itu Maha merahmati, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha pengasih dan Maha penyayang. Para jamaah sekalian, apakah tidak cukup dalil-dalil ini memberi informasi bagi kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha pengasih dan Maha penyayang. Sejuta dosa yang kita miliki, jika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, akan saya maafkan dan saya tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalahnya, apakah kita beristighfar kepada Allah? Apa kita minta ampun sama Allah atas dosa-dosa kita? Berapa banyak dosa kita dan berapa banyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada sebuah kisah para jamaah sekalian yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Jubair radhiyallahu anhu qala. Beliau menceritakan, atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam syaikhun kabirun haram. Suatu hari ada seorang kakek-kakek tua renta mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saqata hajibah ala ainaihi wa huwa muda'am ala asah. Mana orang ini datang langsung di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tongkatnya. Karena sudah susah jalan karena sudah terlalu tua para jemaah. Qama baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Orang ini berdiri di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu orang ini mengatakan, "Ara'aita rajulan 'amila adz-dzunuba kullaha atau kullaha?" Wahai Rasulullah, bayangkan ada seseorang yang sudah melakukan seluruh dosa. Lam yatruk dajatan wala hajatan illa ataha. Yang besar yang kecil tidak ditinggalkan sama dia, semuanya dihantam sama dia. Seluruh dosa. Seluruh dosa para jemaah. Ingat, seluruh dosa. Law qasamat khati'atuhu ala ahli al-ardi la awbaqathum la ahlakathum. Kalau dosa orang ini diturunkan ke muka bumi, dipikulkan ke orang-orang di atas muka bumi ini, niscaya orang-orang di muka bumi ini tidak mampu untuk mikulnya, akan membinasakan orang-orang di atas muka bumi ini. Kita lihat para jemaah, sebanyak apa dosanya. Bisa dibayangkan? Tidak bisa. Kalau dibagi ke penduduk bumi, akan membinasakan penduduk bumi dari saking beratnya dan banyaknya dosa yang dia lakukan. Lalu orang ini tanya, alahu min taubah? Apakah bapak tua ini atau bapak tua ini, apakah dia itu yang banyak dosanya tadi? Kalau tobat diterima tobatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang datang para jamaah mungkin dengan banyak dosa, bilang sama Rasulullah, ya, apakah orang itu diterima kalau tobat ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal aslamta
apakah kamu sudah masuk Islam? Berkata orang ini, para jamaah sekalian, dia tidak bilang iya atau tidak, tapi langsung asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Dia langsung bersyahadat. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, taf'alul khairat wa tatrukul sayyi'at fayaj'alahunna Allah laka kulluhunna khairat. Berbuatlah kamu kebaikan dan tinggallah keburukan, maka keburukanmu sama Allah akan diganti menjadi kebaikan. Kaget orang ini, para jamaah. Wa ghadarati wa fajarati ya Rasulullah. Meskipun dengan sebanyak itu dosa-dosaku, kefasikanku, maksiat-maksiatku ya Allah, ya Rasulullah, meskipun sebanyak itu, kata Rasulullah, na'am wa ghadaratak wa fajaratak. Iya. Sebanyak apapun yang kau lakukan, sebanyak apapun dosamu, iya, Allah akan terima tobatnya. Allah akan gantikan semua dosa-dosamu menjadi kebaikan. Faqal, lalu orang ini karena kaget para jamaah bertakbir orang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thumma ad'ama ala asahu falam yazal yuraddid Allahu Akbar hatta tawara anil anbar. Setelah tanya sama Rasulullah, dijawab sama Rasulullah dengan jawaban demikian, orang ini kaget, bilang Allahu Akbar, pamit, pulang. Terus bilang Allahu Akbar, sampai tidak kelihatan lagi orang ini. Ya jemaah, kurang apa Allah sama kita? Taf'alul khairat wa tatrukus sayyi'at. Kerjain yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Tobat sama Allah Subhanahu wa taala sebelum pintu tobat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam sahih dari Abi Dzar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakunullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku menjadikan haram bagiku itu kezaliman, dan aku jadikan haram kezaliman di antara kalian, maka janganlah sekali-kali kalian saling mendolimi satu dengan yang lain. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kullukum dhallun illa man hadaituhu. Semua kalian itu hakikatnya tersesat kecuali siapa yang aku kasih petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Fastahduni ahdikum. Minta diberi petunjuk, akan aku beri petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum 'arun illa man kasautuh fastaksuni aksikum. Kalian hakikatnya semuanya itu telanjang, tidak punya pakaian kecuali yang aku beri pakaian, kata Allah. Mintalah pakaian kepadaku, akan aku beri pakaian. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Hakikatnya kalian semua ini kelaparan, tidak bisa cari makan kecuali yang aku beri makan, kata Allah Subhanahu wa taala. Fastad'imuni at'imkum. Minta makanan kepadaku, aku kasih, kata Allah Subhanahu wa taala makanan. Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Ingat, wahai hamba-hambaku, kalian tidak bisa memberi mudarat kepadaku, dan juga kalian tidak bisa memberi manfaat kepadaku. Maksudnya Allah tidak butuh sama kita, para jamaah. Kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sungguh kalian itu berbuat dosa di pagi hari dan malam hari. Kalian berbuat dosa di pagi hari dan malam hari. Ini Allah yang ngomong, dan betul. Kita berbuat dosa siang hari dan malam hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku akan mengampuni dosa-dosa, seluruh dosa, kata Allah. Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampun kepadaku, aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa Allah sama kita, para jemaah? Kurang apa? Minta makan disuruh minta sama Allah.
Baju disuruh minta, hidayah disuruh minta. Sama. Kita ini pelaku dosa disuruh minta ampun sama Allah, tapi kita tidak mau minta ampun. Merasa Allah itu bukan maha mengampuni, bukan maha merahmati. Maka para jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kita atas dosa yang kita lakukan di dunia maupun di akhirat. Inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudusihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala 'azza min qa'ilin alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم